Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qaima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya karena dengan rahmat beserta karunia dan inayahnya lah sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan thalabul ilmi. Begitu juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Pada kesempatan ini tema yang akan kita angkat berkaitan dengan kemerdekaan kita, tapi dalam perspektif Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besok tanggal 17 Agustus 2022 kita akan memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-77. Artinya Indonesia tidak dijajah lagi dan hidup merdeka dalam berbangsa bernegara sudah 77 tahun lamanya. Nah, untuk itu kita ingin melihat makna kemerdekaan itu dalam perspektif agama, dalam perspektif Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sih kemerdekaan itu menurut Al-Quran? Tentu ini juga menarik untuk kita kaji, untuk memahami lebih dalam hakikat dari kemerdekaan itu. Nah, kalau kita lihat, Islam memahami bahwa kemerdekaan itu merupakan salah satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Bahkan kemerdekaan ini merupakan nikmat urutan kedua setelah nikmat kehidupan. Karena ada orang yang hidup tidak merdeka, ada orang yang hidup tanpa kemerdekaan. Nah, kalau orang itu hidup dan mendapatkan kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa nikmat kedua setelah kehidupan di dunia ini adalah kemerdekaan. Namun kalau kita urutkan dengan nikmat iman itu, dia tetap di bawah urutan keimanan. Nah, untuk itu Maha Agung Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan atau mengaruniai kita menjadi bangsa atau negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa asing. Tetapi selama 77 tahun kita merdeka dengan mengusir penjajah. Nah, yang harus kita renungkan itu, apakah benar kita ini sudah betul-betul merdeka sebagai bangsa Indonesia? Nah, ini yang akan kita urai nanti. Kita ingin
melihat bagaimana konsep Al-Quran tentang kemerdekaan dan hadis atau ulama-ulama, bagaimana mereka memahami kemerdekaan itu. Nah, kalau kita lihat kemerdekaan dalam kamus, tentu kamus bahasa Indonesia yang pertama yang harus kita lihat, bahwa kemerdekaan itu atau merdeka setidaknya memiliki 3 makna, 3 arti. Pertama, merdeka itu berarti bebas dari penjajahan. Dari makna ini kelihatannya kita sudah wajar disebut merdeka, karena bangsa-bangsa lain yang biasa menjajah kita itu sudah tidak ada lagi di Indonesia, baik itu Portugis, Belanda, dan Jepang. Kemudian merdeka itu berarti bebas dari tuntutan. Jadi bebas dari tuntutan. Orang yang banyak dituntut itu hakikatnya tidak merdeka walaupun hidup di negara yang merdeka. Kemudian tidak terikat atau tergantung pada pihak tertentu. Dia tidak bergantung kepada negara atau pihak-pihak tertentu. Barulah orang itu bisa disebut merdeka. Nah, untuk itu makna yang sama ditunjukkan oleh pesan Al-Quran agar manusia bebas dari segala bentuk ketundukan kecuali kepada pencipta. Ini yang pertama yang harus kita pahami untuk memahami lebih luas lagi makna kemerdekaan itu. Nah, Islam sebagai agama yang sempurna juga mendiskusikan hal-hal kemerdekaan. Jadi hal-hal kemerdekaan, apalagi Islam hadir dalam rangka menumpas penindasan, penjajahan, kemudian intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah dahulu. Islam lahir untuk menumpas penjajahan dan ketidakadilan, karena salah satu musuh kita dalam hidup ini adalah ketidakadilan. Nah, ketika ada satu bangsa dijajah oleh bangsa yang lain, itu menunjukkan tidak ada keadilan. Atau dalam bernegara, dalam berbangsa, kita tidak bisa menegakkan keadilan, berarti pada prinsipnya juga kita belum merdeka. Nah, meskipun tidak ditemukan secara tersurat, secara eksplisit, implisit di dalam Al-Quran, kata kemerdekaan itu kita tidak temukan dalam Al-Quran. Kalau di dalam bahasa Arab, merdeka itu kan disebut al-hur atau al-hurriyah. Nah, ini tidak kita temukan secara khusus dalam Al-Quran. Tetapi ada beberapa ayat yang menggambarkan atau bisa kita pahami bahwa maksud ayat ini sebenarnya kemerdekaan atau merdeka. Terutama nanti kalau kita kaji ayat-ayat kisah, ayat-ayat sejarah para nabi atau umat-umat dahulu, maka ayat-ayat kisah itu banyak mengungkap tentang pentingnya kebebasan, pentingnya kemerdekaan. Al-Quran juga menggambarkan pesan kemerdekaan dalam kaitannya dengan pembebasan atas ketertindasan. Kemerdekaan yang merupakan usaha yang memang sulit untuk dicapai, sukar, dan perlu didaki dengan sekuat tenaga, dan itu nanti bisa kita baca dalam surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Nah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Kalau buka Al-Quran, di situ ada teks ayat itu, la uqsimu hadzal balad wa anta hilum bihadzal balad. Kemudian fakku raqabah gitu. Jadi itu menarik untuk kita kaji di situ. Untuk memahami apa itu
kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Nah, di dalam surat Al-Balad itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala masalah kepembebasan atau kemerdekaan. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Wa ma adraka mal aqabah falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Itu kalau kita baca tafsirnya secara tersirat di dalam ayat itu berbicara tentang kemerdekaan. Nah, kemudian kita bisa lihat kemerdekaan ini dalam kaitannya dengan sejarah para nabi umat-umat dahulu. Pertama, kemerdekaan atau ayat-ayat berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu dijelaskan di dalam surat Al-An'am, di mana di dalam ayat itu diungkapkan tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu bisa dilihat dalam surat Al-An'am ayat 76. Nah, di dalam ayat itu dikisahkan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Bagaimana Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, dan bagaimana spiritual Nabi Ibrahim yang menolak penyembahan berhala yang dilakukan oleh bapak dan kaumnya waktu itu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim memahami betul bahwa manusia melakukan penghambaan kepada selain Tuhan, hakikatnya itu kan menjatuhkan harkat dan martabat dirinya sendiri, dan menghilangkan sisi penting kemerdekaannya. Jadi kalau manusia ini masih diperbudak oleh makhluk yang lain, oleh jin, diatur oleh jin, diatur oleh makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu hakikatnya manusia itu tidak merdeka. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, disebutkan falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat pada malam hari, dia melihat bintang-bintang, lalu mengatakan, apakah ini Tuhanku? Di situ tidak bisa kita pahami bahwa Nabi Ibrahim menyembah Tuhan. Tetapi ayat ini bukan mungkin banyak orang yang keliru memahaminya. Dianggap bahwa Nabi Ibrahim itu pernah menyembah bintang, atau menyembah bulan, atau menyembah matahari. Sebenarnya ayat itu tidak mengatakan bahwa Ibrahim itu menyembah bintang, menyembah bulan, dan menyembah matahari. Tapi itu adalah bahasa penolakan Nabi Ibrahim. Hadza Rabbi, apakah ini Tuhanku? Sebenarnya Nabi Ibrahim dari awal tidak meyakini bahwa bintang itu adalah Tuhannya, bulan itu adalah Tuhannya, matahari itu adalah Tuhannya. Tapi yang menyembah bintang itu adalah kaumnya. Karena Azar dan kaumnya Nabi Ibrahim waktu itu, kalau siang hari dia menyembah patung, dan matahari di malam hari dia menyembah bintang, dan bulan kalau ada. Ya, itulah ya. Nah, yang tidak diinginkan oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mencoba memberikan penyadaran kepada kaumnya bahwa kalau Anda menghambakan diri Anda kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari, itu menunjukkan bahwa Anda tidak merdeka. Kenapa? Diperbudak oleh ciptaan Tuhan sendiri, sesama makhluk. Sementara Allah tidak menginginkan seperti itu. Seperti juga kalau kita lihat atau ke Mesir, kita bisa lihat bekas-bekas
kerajaan Fir'aun yang telah memperbudak Bani Israel. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Bani Israel ini dari kekejaman Fir'aun dan eksploitasi yang dilakukan oleh Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Dan di situ dikisahkan dalam Al-Qur'an bahwa Fir'aun ini tidak memberikan kemerdekaan kepada Bani Israel. Bahkan dia berbudak ribuan tahun sehingga otaknya itu mengecil, ototnya yang membesar. Kenapa? Karena Fir'aun ini termasuk mustakbirun fil ardi, orang yang angkuh, ujub, sombong dalam hidupnya. Dengan kesombongan, keangkuhannya itulah dia memperbudak Bani Israel, walaupun dia sendiri tidak merdeka. Kemudian kita lihat lagi ayat-ayat kisah yang berbicara tentang kemerdekaan, yaitu kisah Nabi kita Muhammad SAW dalam mengemban misi profetiknya, kenabiannya di muka bumi. Itu bisa dilihat di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Di situ Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islama dina. Nah, itu menjadi sumber ilham yang tak pernah habis bagi bangsa kita di Indonesia untuk memaknai kemerdekaan secara lebih holistik dan integral. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan pendiri-pendiri bangsa kita itu ya paham betul ayat itu. Walaupun orang sekarang ini mereka sudah tidak bisa menghubungkan kemerdekaan itu dengan ayat Al-Quran. Kan orang sekarang ini menikmati kemerdekaan tapi dia lupa siapa yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Dan memang juga ada sedikit pengaburan sejarah, seolah-olah santri itu, kiai itu tidak memiliki peran yang kuat untuk memerdekakan bangsa ini, padahal itu sangat sulit untuk dipungkiri. Nah, ketika diutus 14 abad silam, Nabi kita Muhammad SAW menghadapi sebuah masyarakat yang mengalami 3 masa hidup. Jadi masyarakat yang dihadapi oleh Nabi itu pertama disorientasi ibadahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Nah, kemudian ada kepincangan ekonomi, ketimpangan ekonomi pada saat itu. Kemudian ada kezaliman sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Arab waktu itu. Nah, itulah sebabnya sehingga Rasulullah SAW diutus. Kenapa? Karena ada disorientasi manusia waktu itu. Ada ketimpangan ekonomi, ada juga kezaliman sosial. Perbudakan banyak waktu itu. Kemudian yang kuat, yang menguasai ekonomi, itulah yang bisa survive hidupnya. Sementara yang lemah ya semakin ditindas. Maka Nabi SAW hadir di tengah-tengah itu. Ketika masyarakat waktu itu dizolimi dalam kehidupan sosial, ada ketimpangan ekonomi, ada disorientasi karena Ka'bah sendiri waktu itu banyak patung-patung yang diletakkan di situ. Nah, itu kira-kira ayat-ayat yang berbicara tentang kisah kemerdekaan. Kemudian kita lihat lagi para ulama tafsir memaknai surat Al-Balad itu, surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad tadi, wa ma adraka mal aqaba raqabah, sebagai usaha kemerdekaan. Kemerdekaan yang harus dilalui dengan pendakian. Jadi untuk mencapai kemerdekaan itu memang harus capek. Nah, untuk itu apa saja hal-hal yang perlu dimerdekakan menurut Al-Quran? Apa saja? Kalau kita di Indonesia ini kan hanya diingatkan merdeka karena kita sudah sukses berhasil ya mengusir penjajah. Pertama,
kalau kita lihat dalam surat Al-Balad, surat Al-Balad ini ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di situ berkaitan dengan perbudakan, ya, berkaitan dengan pemerdekaan budak. Itu ayat 13. Di sini disebutkan wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah. Yang disebut dengan jalan mendaki itu, jalan yang berat untuk ditempuh, adalah melepaskan budak dari perbudakan. Karena budak itu kan hakikatnya orang yang tidak merdeka, tidak merdeka. Maka Al-Quran ini turun di saat banyak masyarakat yang diperbudak di saat itu, dan ujungnya Al-Quran itu untuk memerdekakan budak. Nah, untuk itu berdasarkan surat Al-Balad itu, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah, bahwa jalan yang mendaki itu yang sulit untuk kita tempuh, yang berat adalah melepaskan budak dari perbudakan, supaya tidak ada eksploitasi masyarakat orang-orang tertentu. Jadi hal pertama yang perlu dimerdekakan menurut Al-Quran adalah budak, orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tertindas. Itulah sebabnya sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ubeguni inda du'afaikum, carilah aku di tengah-tengah fakir miskinmu, orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan. Jangan hanya mencari aku di atas sajadah, di pojok-pojok masjid, atau melalui tasbih, atau hanya tawaf, umroh, dan sebagainya. Tetapi carilah aku di tengah-tengah orang yang terzolimi, orang yang terpinggirkan. Kenapa? Karena aku dekat dengan mereka. Aku dekat dengan mereka. Itulah sebabnya sehingga semua misi-misi para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya untuk mengangkat derajat dan martabat orang-orang yang terpinggirkan. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, umumnya pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihissalam itu adalah orang-orang yang terpinggirkan pada masa itu. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mengikuti Rasul yang menerima dakwahnya adalah orang-orang yang termarginalkan waktu itu. Maka banyak orang-orang pemuka-pemuka Quraisy waktu itu menolak untuk mengimani Rasul. Kenapa? Karena mereka menganggap ya pengikutnya Muhammad itu kan tidak selevel dengan kami. Ya enggak wajarlah kami duduk bersama dengan Bilal. Tidak wajarlah kami duduk bersama dengan mantan-mantan budak saya. Nah, itu yang pertama. Nah, budak dalam makna kontekstual sekarang ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hak keadilan. Itu budak itu. Jadi kalau dulu orang yang dikuasai oleh orang tertentu, kalau sekarang budak itu dalam konteks yang negara yang sudah merdeka, berarti orang-orang yang tidak mendapatkan hak keadilan. Kan banyak orang sekarang tidak bisa mendapat keadilan. Coba lihat kasus Polri sekarang ini, polisi. Ya, berapa orang yang diduga terlibat dalam kasus itu? Ada kurang lebih 30 kan? Ya, 31. Polisi membunuh polisi, polisi mengadili polisi. Ya. Bayangkan saja, kalau polisi saja susah mendapatkan keadilan, apalagi yang bukan polisi, apalagi orang yang tidak punya apa-apa. Nah, itu menunjukkan bahwa ya memang perbudakan secara letterlek itu sudah tidak ada, tapi secara kontekstual banyak. Kita juga sekarang ini sudah merdeka di Indonesia, tetapi apa hak-hak kemerdekaan kita? Setiap rumah ada pajaknya. Kan seharusnya kalau rumah tempat tinggal kita nggak usah dipajak lah. Kenapa? Ya negara ini kan negara yang diperjuangkan oleh kita. Kalau hotel wajarlah karena itu bisnis, kos-kosan wajarlah itu bisnis. Tapi kalau tempat tinggal kita yang sepetak 2 petak, yang lebarnya hanya 10 meter harus dipajak lagi.
Terus hak kemerdekaan kita yang mana? Keadilan itu di mana? Kan itu berarti kita di sini masih gagal untuk mengisi kemerdekaan itu. Kenapa? Karena keadilan susah, Pak. Keadilan itu sangat susah. Coba aja kalau itu terungkap kasusnya kepolisian, itu bisa saja banyak itu yang masalah. Dan mungkin saja banyak kasus-kasus itu bisa muncul yang tadinya tidak muncul. Ini kan luar biasa. Persamaan. Apakah kita sudah mendapatkan keadilan dan persamaan di Indonesia? Di Indonesia ini umat Islam 83% lah. Kemudian harta kekayaan Indonesia, apakah harta kekayaan di Indonesia ini dinikmati oleh mayoritas umat Islam? Kan itu juga tidak jelas. Kita mayoritas bayar pajak dan segalanya, tapi yang menikmati bukan umat Islam juga. Tapi kadang-kadang hanya beberapa orang yang menikmati kekayaan bangsa ini. Dan selalu menjadi objek kekerasan. Kan banyak sekarang ini. Ya Islam juga terkadang-kadang menjadi objek kekerasan. Kalau sekarang ini masalah kepolisian kan ya yang melakukan kekerasan dengan polisi ya kebetulan itu kan bukan orang Islam. Ya. Yang dibunuh bukan Islam, yang membunuhnya juga bukan Islam. Coba bayangkan kalau orang Islam lagi. Apa yang akan terjadi? Kita akan dipojokkan juga itu. Ya. Kita juga tidak rela walaupun bukan orang Islam dibunuh itu, tapi ya kita nggak bisa membiarkan juga seperti itu terjadi kekerasan di luar orang-orang Islam, karena Islam tidak mentolerir hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, fakku raqabah, memberi makan pada hari kelaparan. Nah, kan orang Quraisy itu sering rihlah piknik ke sana kemari, liila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Karena problem manusia ini, salah satu problem manusia yang harus dijaga adalah kelaparan. Jangan sampai ada masyarakat, ada rakyat yang kelaparan di negara yang sudah merdeka. Dan ini juga banyak yang terjadi. Banyak terjadi. Kalau kita lihat data, ya tidak sedikit rakyat sekarang ini kelaparan. Apalagi harga-harga sekarang ini naik dan jatuh. Kalau pertanian perkebunan kan nggak ada harga sawit sekarang. Sawit per kilo itu hanya 600. Kelapa masyarakat yang di Sumatera itu hanya 1000-an. Pinang itu hanya 2000-an. Yang tadinya 20.000, yang tadinya 3.000, sekarang jatuh semua. Nah, sementara minyak mahal, ayam mahal, kebutuhan itu mahal. Itu kan celah-celah untuk membuat rakyat itu lapar. Nah, itu kan yang harus diantisipasi oleh kita. Nah, hal yang penting menurut Al-Quran perlu dimerdekakan adalah orang-orang yang kelaparan. Bantulah orang-orang yang lapar itu. Nggak mungkin negara itu nyaman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau banyak orang yang kelaparan di dalam negara itu. Orang yang mengaku telah merdeka harus memastikan bahwa di suatu tempat tidak boleh ada lagi orang yang kelaparan. Baik kelaparan makanan, kelaparan ilmu, kelaparan pekerjaan atau pengetahuan. Kan itu yang terjadi. Kita sekarang ini ya masih banyak orang yang kelaparan dengan kelaparan makanan. Masih banyak orang yang kelaparan ilmu atau pengetahuan atau lapangan kerja. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Qur'an itu yang harus kita tuntaskan, yang harus kita cari jalan keluarnya. Selama ada hal-hal yang seperti ini, ya kita ini hanya merdeka dari segi simbolis.
Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dalam surat Al-Balad itu ayat 15, apa? Yatiman za makrobah. Yatiman za makrobah. Allah berfirman memberi anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi yatiman za makrobah. Kita banyak anak yatim, tapi ada anak yatim dari saudara kandung kita atau dari keluarga kita, dari sepupu kita. Nah, anak yatim merupakan objek yang perlu dikasihani dalam bingkai kemerdekaan. Itulah sebabnya sehingga sekarang ini untuk menghilangkan rasa lapar itu ada namanya, kalau di dekat-dekat kita ini ada sekolah Politeksos, Politeknik Kesejahteraan Sosial. Harapannya itu apa? Ya bisa mengurangi orang-orang lapar dan bisa memelihara anak yatim. Tapi kan yang masalah ini implementasinya. Kita mengatakan kita udah merdeka, tapi anak jalanan banyak, peminta-minta banyak. Bahkan Idul Adha dan Idul Fitri, pada waktu Idul Fitri masih banyak peminta-minta itu yang berdiri di pinggir-pinggir pinggir masjid yang minta-minta pada waktu itu. Padahal malam harinya kita bagi zakat fitrah. Terus apa manfaatnya zakat fitrah itu kita bagikan kepada mereka kalau pagi-paginya dia tidak sholat tapi ujung-ujungnya datang ke tempat sholat hanya untuk mengemis. Artinya ada kekeliruan di situ dalam pendistribusian zakat. Seharusnya ketika zakat itu sudah didistribusikan umpamanya, maka bisa kita pastikan besoknya tidak ada peminta-minta waktu kita sholat Idul Fitri. Tapi cobalah bapak-bapak ke tempat Idul Fitri, hampir di kota-kota itu, di tempat-tempat yang besar ada peminta-mintanya, ada pengemisnya, sehingga kita sering berpikir terus zakat fitrah itu kemana? Apakah mereka nggak kebagian? Jadi perhatian pada anak yang tidak memiliki ayah atau ibu menjadi salah satu syarat bagi eksistensi kemerdekaan. Jadi kalau masih banyak anak berkeliaran, tidak kenal bapaknya, tidak kenal ibunya, kan ada itu. Di sekolah saya, kecil-kecil itu di Raja Wali, ternyata banyak di Andir, banyak itu ada berapa murid saya itu nggak kenal bapaknya, nggak tahu ibunya kemana. Dia hanya hidup bersama dengan kakeknya, ada yang hidup bersama dengan tantenya, ada yang hidup bersama dengan neneknya. Padahal kita ini bangsa yang merdeka. Nah ini keempat, dalam surat Al-Balad ayat 16 itu disebutkan au miskinan dza matrobah, memberi orang miskin yang sangat fakir. Au miskinan dza matrobah, membantu meringankan ya beban orang-orang yang miskin atau yang fakir. Sebagaimana orang yang kelaparan dan anak yatim, fakir dan miskin juga menjadi objek yang harus dimerdekakan, baik oleh negara maupun orang-orang yang mampu. Nah, cobalah ini ayat ini kita renungkan, baru kita tarik. Betulkah bangsa kita ini yang sudah merdeka 77 tahun sudah memerdekakan orang yang perlu dimerdekakan menurut Al-Quran? Atau baru kita teori semua? Teori-teori pengentasan kemiskinan ada semua, tapi di buku susah diimplementasikan. Nah ini baru nanti kita lihat ayat-ayat kemerdekaan. Tapi mungkin azan dulu Pak ya. Ya, silakan. الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baiklah, kita lanjutkan lagi kajian kita. Nah, ini ada ayat-ayat, selain ayat-ayat kisah, ada memang beberapa ayat yang bisa kita jadikan rujukan untuk mengkaji, membahas tentang kemerdekaan itu. Pertama, surat An-Nahl. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan 'abdan mamluka la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana wa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Daraballah, Allah membuat perumpamaan. Ini ayat-ayat masal, amsal, perumpamaan. Di dalam Al-Quran itu Allah sering berbicara sesuatu dan membuat perumpamaan. Allah membuat perumpamaan dengan nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk. Nah, sama di sini Allah pun memberi atau membuat perumpamaan. Abdan mamluka. Abdan itu hamba. Hamba biasanya kalau abdun itu hamba yang merdeka. Maka di sini dilanjutkan mamluka, hamba yang tidak merdeka. La yaqdiru ala syai'in, yang tidak memiliki kekuasaan apapun atau dia tidak berdaya berbuat sesuatu. Wa man razaqnahu minna rizqan hasana, dengan seorang yang kami anugerahi rizki yang baik dan dari kami. Fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahran, lalu dia menginfakkan sebagaimana rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Lalu Allah mengatakan, hal yastaun, apakah dua orang yang seperti itu sama? Sama menurut kita. Satu abdun abdan mamluka, orang yang dibawa kekuasaan orang lain, dia terikat dengan aturan-aturan yang bermacam-macam gitu, sehingga dia tidak bebas beraktivitas. Nah, itu disebut budak. Budak itu kan milik dirinya sendiri, itu milik majikannya. Hartanya milik majikannya. Dia tidak punya apa-apa. Dibandingkan dengan orang yang memiliki, orang merdeka yang memiliki kebebasan untuk berinfak, bersedekah, membantu orang lain. Hal yastaun, apakah itu sama? Ya pasti jawaban kita tidak semuanya sama. Tidak samalah. Akan berbeda. Satu orang merdeka, satu orang yang tidak merdeka. Itu pasti tidak sama. Alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Tetapi hal ini hanya bisa disadari oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cerdas, yang intelektual. Ya kalau enggak, mungkin anggap ya biasa-biasa saja. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, itu juga bisa kita rujuk surat Al-Isra. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi manusia ini mulia bukan karena dimuliakan oleh orang lain,
atau memuliakan dirinya sendiri, tapi Allah yang menegaskan kemuliaan manusia itu, maka tidak wajar manusia-manusia merdeka itu yang memberi gelar kepada sesamanya dengan gelar binatang. Seperti gelar-gelar selama ini yang kita kenal istilah kampret dengan kadrun. Itu sebenarnya ciri manusia yang tidak mulia, yang tidak merdeka. Orang yang merdeka itu memuliakan sesama manusia, sesamanya, dan tidak akan mengatakan itu kadrun. Kan ada juga orang, ada profesor, ada ilmuwan, lihat perempuan yang pakai jilbab disebutlah itu kadrun. Anak-anak kadrun semua, kadal gurun, pasir yang sulit berpikir. Dianggapnya orang yang pakai jilbab itu tidak pintar, walaupun profesor ilmuwan itu juga orang muslim. Nah, orang ini tidak paham bahwa Allah menegaskan kemuliaan manusia itu dan tidak boleh kita cederai itu. Maka kita tidak wajar membinatangkan manusia itu. Kenapa? Udah dimuliakan oleh Allah kok. Allah yang akan tersinggung ketika kita menghinakan manusia itu, menyamakan derajatnya seperti binatang. Kenapa? Udah dimuliakan oleh Allah. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kemudian kami angkut mereka di darat dan di laut. Allah sudah mengatur itu semua, bahwa laut itu bisa diseberangi oleh manusia, darat juga bisa dilalui, bahkan udara pun bisa dilewati. Itu semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Itu untuk menghargai kemuliaan manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan kita ini jangan dicederai. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kenapa? Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk kok. Coba bandingkan bentuk kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Yang paling menarik itu ya manusia. Ada sih yang mirip-mirip dengan manusia, tapi kan tidak lebih baik. Gitu. Nah, jadi orang yang merdeka itu hakikatnya memuliakan manusia. Jadi kalau kita masih mengatakan ini kampret, ini kadrun, ya terus kemuliaan manusia mana? Kemerdekaan manusianya nggak nampak gitu. Nah ini. Wa razaqnahu minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Karena memang banyak sekarang anak-anak sekolah itu bahasanya udah bahasa binatang. Iya. Mulutnya itu mulut comberan semua. Iya. Dan saya pernah tanya orang daerah Andir itu, kenapa kamu ngomong kasar seperti ini? Ternyata ibu bapaknya juga di rumah seperti itu. Iya. Dia kadang-kadang manggil binatang juga ke anaknya. Nah, coba bayangkan, Allah memuliakan anaknya itu, lalu bapaknya menghinakan atau ibunya menghinakan anak itu dengan bahasa binatang, dengan gelar binatang. Nah, kan itu problem itu. Nah ini orang yang menghinakan dirinya, yang tidak mau memerdekakan dirinya. Jadi kadang-kadang manusia itu sendiri sebenarnya yang tidak memerdekakan dirinya. Nah, wa razaqnahu minat thayyibat wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah memberi rezeki yang baik-baik dan memberikan kelebihan manusia itu dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, ini yang harus kita syukuri. Di sini bahwa manusia itu memiliki hak kemerdekaan, hak hidup. Dan tidak bisa dinodai kehidupan manusia itu, tidak bisa kita rusak hak kemerdekaannya. Kenapa? Karena memang itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum lahir di dunia ini. Nah, kemudian coba kita lihat bagaimana ulama-ulama itu memahami kemerdekaan. Menurut seorang ulama, hakikat kemerdekaan atau kebebasan adalah kaunul insani abdan lillah khalqan wa syu'uran wa khulukan. Keberadaan manusia sebagai hamba Allah baik dari sudut penciptaan, perasaan maupun akhlak. Nah itulah hakikat kemerdekaan. Kalau manusia itu menyadari
bahwa saya ini adalah hamba Allah. Jadi kalau manusia itu tidak menyadari dirinya sebagai hamba Allah, baik dari sudut penciptaan maupun dari sudut perasaan maupun etika, akhlak, maka hakikatnya manusia itu tidak merdeka. Nah ini seorang manusia menurut pandangan Islam barulah akan disebut merdeka bila mana ia sadar dan berusaha keras memposisikan dirinya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala saja dalam segenap dimensi dirinya, baik dalam penciptaannya, perasaan maupun akhlak. Ini yang merdeka. Nah, dan tidak akan disebut orang yang merdeka kalau ia masih menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memperbudak menghambakan dirinya selain Allah, itu orang yang tidak merdeka. Jadi nabi itu sebenarnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia, mendampingi manusia supaya manusia itu hidup di dunia ini dalam keadaan merdeka, tidak diperbudak, diperhamba oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang layak memperbudak, menghambakan kita diperbudak hanya Allah. Selain itu nggak boleh. Nah, coba kita lihat lagi bagaimana seorang filosof memahami kemerdekaan itu. Kemerdekaan yang paling esensi menurut filosof adalah jika seorang itu bebas atau freedom from paksaan. Kalau tidak ada paksaan lagi dalam berbangsa bernegara, nggak ada paksaan, pokoknya paksaan pajak lah. Kalau rumahnya tidak dibayar pajaknya masih bisa tinggal. Kalau enggak ada pos lainnya di situ atau pos pajaknya. Nah, bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan dan sekian sumber derita dan kezaliman lainnya serta menikmati hidup bahagia. Bapak-bapak 77 tahun ini sudah merasa bahagia enggak di Indonesia? Atau masih banyak mengeluh kita? Atau masih takut? Belum nyaman? Nah, orang yang merdeka secara moral adalah mereka yang perilakunya, pikiran, hati dan tindakannya merdeka dan terbebas dari dominasi dan jeratan kejahatan. Tindakannya selalu taat dan mengikuti suara hati. Nah, itulah merdeka menurut filosof. Kalau menurut ulama sufi, ya orang yang merdeka itu yang menyadari keberadaannya bahwa dirinya itu adalah hamba Allah. Baik dari aspek penciptaan, perasaan maupun dari akhlak, bahwa itu semuanya adalah bukti bahwa kita ini adalah hamba Allah. Nah, coba kita lihat lagi kemerdekaan dalam perspektif ma'rifatullah itu. Dalam tradisi ma'rifatullah, orang yang benar-benar merdeka adalah mereka yang terbebas dari penghambaan kecuali kepada Dia yang Maha Merdeka, yaitu Allah. Kita ini kan kadang-kadang masih diperbudak oleh yang lain. Ada satu kisah dan itu pernah saya ungkapkan. Seorang santri yang khatam Al-Quran dalam tiap malam dalam salat tahajudnya. Nah, kemudian dia lapor kepada gurunya. Apa kata santri ini ke gurunya? Wahai kiai, tadi malam saya salat tahajud. Alhamdulillah saya bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kata gurunya, kalau begitu nanti malam salat tahajud lagi dan hadirkan saya. Ketika dia menghadirkan gurunya, hanya mampu membaca 20 juz, 10 juz hilang. Kemudian dia lapor besoknya. Kemudian gurunya bilang, kalau begitu nanti malam kamu tahajud lagi, jangan hadirkan aku, hadirkan sahabat Nabi kayak Ali bin Abi Thalib, Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ketika kamu sholat tahajud baca Al-Quran itu, hadirkan mereka. Bagaimana perasaan kamu? Besoknya dia lapor lagi ke gurunya, wahai sang guru, saya sudah lakukan itu. Hasilnya bagaimana? Hanya 10 juz. 10 juz. Nah,
Maka kata gurunya itu, kalau begitu besok jangan sahabat, jangan aku yang kamu hadirkan dalam tahajudmu. Coba sholat tahajud, hadirkan Rasul. Seolah-olah kamu yang menerima wahyu seperti Rasul menerima wahyu. Seperti apa rasanya? Ketika kita membaca Al-Quran itu, seolah-olah kita itu yang menerima ayat itu. Nah, besok dia datang ke gurunya, lapor. Wahai guru, saya sudah amalkan. Bagaimana hasilnya? Hanya 1 juz. Hanya 1 juz yang bisa dibaca pada malam itu. Kata gurunya, kalau begitu nanti malam sholat tahajud lagi. Hadirkan, jangan Rasul, coba hadirkan Jibril. Seolah-olah Jibril itu kamu yang membawa wahyu itu hadir di depanmu. Jibril mendengarkan bacaan Al-Quran. Dia hadirkan itu. Besoknya dia datang ke gurunya. Bagaimana hasilnya? Hanya 1 surat. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Dan dia bisa selesaikan. Kata gurunya, kalau begitu nanti malam sholat tahajud lagi. Hadirkan pemilik wahyu itu, pemilik Al-Quran itu, kalam Allah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malamnya dia praktekkan itu. Apa yang terjadi? Setiap kali dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu jatuh pingsan. Bangun lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jatuh pingsan. Kenapa? Karena disitulah dia merasakan bahwa dirinya itu masih munafik. Karena dia mengatakan hanya kepadamu lah ya Allah aku menghambakan diri. Tapi ternyata dalam kenyataannya saya masih diperbudak oleh harta, masih diperbudak oleh kedudukan, masih diperbudak oleh popularitas, masih diperbudak oleh ilmu, masih diperbudak oleh pasangan, masih diperbudak sama anak, masih diperbudak oleh nafsu, dan diperbudak oleh syahwat. Berarti saya ini nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Itu yang membuat dia pingsan-pingsan itu. Pingsan. Nah, itulah kata ulama makrifat ulama ini, bahwa dalam perspektif makrifatullah, ya orang yang merdeka itu hakikatnya hanya menghambakan dirinya kepada Allah. Dia tidak diperbudak oleh nafsunya, tidak diperbudak oleh syahwatnya, tidak diperbudak oleh harta, tidak diperbudak oleh siapa-siapa, oleh popularitas. Tapi kita ini kan banyak sekali godaannya. Selesai kita bisa menaklukkan popularitas, tapi datang lagi harta. Setelah hilang harta, datang lagi ego, diperbudak lagi oleh ego. Setelah itu datang lagi ego jabatan, diperbudak lagi. Setelah itu datang lagi syahwat. Akhirnya apa? Tahta wanita, apalagi itu kan, harta, ya jadi godaan semua. Dan itulah yang memperbudak kita. Nah, hakikatnya orang-orang yang seperti itu tidak merdeka sebenarnya. Hanya mulutnya yang merdeka, tapi dirinya tidak merdeka. Dia sebenarnya diperbudak oleh nafsunya, oleh syahwatnya, oleh egonya. Nah, inilah kalau kita lihat semboyan hidup ketika Nabi SAW menaklukkan Khaybar, ini yang digaungkan oleh sahabat, ish kariman au mut syahidan. Orang yang merdeka itu hidupnya mulia, hidup mulia. Atau orang yang merdeka itu dia harus mati terhormat. Dia tidak akan mencari kematian yang tidak terhormat. Kematian yang terhormat itu bukan berarti harus mati di dalam masjid, tidak. Atau mati di waktu sujud, enggak. Atau mati di saat dia baca Quran, atau mati di saat dia umroh atau haji. Bukan itu sebenarnya. Nah, bukan itu hakikat namanya husnul khotimah. Nah, jadi kita perlu hati-hati juga gitu, memahami hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi yang disebut dengan mati mulia itu tidak dilihat dari tempatnya. Kenapa? Nabi sendiri kan mati di atas tempat tidur, bukan di saat beliau sujud toh. Nah,
bukan di saat beliau sedang berdiri sholat, atau sedang umroh, atau sedang haji, tapi beliau sedang berbaring. Bahkan kalau kita lihat sahabatnya, Umar bin Khattab ya mati terbunuh. Begitu juga Utsman. Begitu juga Utsman. Utsman bin Affan dibunuh juga. Jadi kemudian kita lihat Ali dibunuh juga. Kan Ali juga dibunuh. Apalagi cucunya Rasul SAW dipenggal lehernya itu di Karbala di bulan Asyura, bulan Muharram. Dipenggal. Lalu kepalanya itu diarak ke Irak sampai ke Syria. Setelah Syria dibawa ke Aqsa, tidak puas di Aqsa, dibawa lagi ke mana? Ya ke Mesir, sehingga ada makam kubu kepala Husain itu di Mesir. Di Mesir itu. Maka orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati syahid, kata orang, antamuta alal Islam wa qad bari'at minan nifaq. Engkau meninggalkan dunia ini dalam keadaan Islam dan tidak ada sifat kemunafikan yang melekat di dalam dirimu. Boleh jadi kita umroh, haji, meninggal di sana, tapi mungkin ada sifat ria. Waktu kita selfie, lalu diunggah di Facebook, lalu kita mati. Apakah itu disebut husnul khatimah? Ya kalau kita lihat di sini ya harus hilang dari sifat-sifat itu. Mungkin kita bisa meninggal di dalam masjid, tetapi tidak lepas dari sifat nifak. Nah, kita bisa berbaring di tempat tidur kita, atau mungkin kita mati kelihatannya sadis kematian kita, tapi waktu kita meninggal itu tidak ada sifat kemunafikan di situ yang melekat. Itulah husnul khatimah. Kemudian apalagi? Antamuta wa laisa li ahadim minal khalqi muslimatan indah. Engkau meninggalkan dunia yang fana ini dan tidak ada satupun orang yang merasa kamu zolimi. Itulah orang yang husnul khatimah. Jadi kalau kita mau husnul khatimah, jangan banyak menzalimi orang, jangan banyak menindas orang, jangan membuat orang lapar, jangan membuat anak yatim piatu itu terlantar. Itu pengantar untuk husnul khatimah. Kalau kita banyak menzalimi orang, walaupun kita masih mati di atas sajadah, ya agak susah disebut husnul khatimah. Karena syaratnya orang yang husnul khatimah itu meninggal tanpa menzalimi siapa-siapa. Kemudian apa? Antamuta wa anta tuhibbu liqa Allah azza wa jalla. Kamu meninggal dunia, wafat dalam keadaan rindu dan cinta ketemu dengan Allah. Ini kan yang berat dengan kita, Pak. Ditanya cinta enggak sama Allah? Cinta. Rindu enggak sama Rasul? Rindu. Siap enggak mati? Jangan dulu. Padahal mau ketemu Allah. Bagaimana kita bisa husnul khatimah kalau tidak rindu, tidak cinta ketemu dengan Allah? Nah, itu yang harus kita bangun. Kemudian apa lagi? Ya, ketika kita meninggal, maka yang pertama yang kita tinggalkan itu amal kebaikan kita, ibadah sholat kita dan bacaan Al-Quran kita. Itulah namanya iskariman au mut syahidan. Iskariman au mut syahidan. Nah, untuk itu ya tinggal bapak-bapak dan kita semuanya termasuk ibu-ibu yang di Zoom ini merenung bagaimana potret bangsa kita setelah 70 tahun Indonesia ini merdeka. Betul-betul enggak sudah merasakan kemerdekaan seperti yang kita urai tadi, yang dijelaskan orang ini? Atau mungkin masih banyak PR, masih banyak PR. Nah, untuk itu, inilah penyakit bangsa kita. Karena kita harus kaji itu penyakit bangsa kita dari aspek agama, dari daya pikir, dari kepemimpinan, kedisiplinan, kreativitas, kemudian ekonomi, kesehatan, dunia kerja. Nah, kita lihat dulu dari aspek agama. Kita ini banyak kufur nikmat. Orang Indonesia ini banyak kufur nikmat.
udah jadi pejabat, udah jadi jutawan, udah banyak mobilnya, udah banyak rumahnya, masih saling membunuh kan, masih mau memiskinkan temannya tapi tidak memberikan kehidupan orang lain, masih rakus, kufur nikmat. Nah, orang yang merdeka itu tidak kufur nikmat, memberi peluang orang lain beragama tapi tidak memahami ajaran agamanya, kan itu yang banyak juga. Nah, tidak rela menerima qada dan qadar Allah, keputusan Allah. Nah, senang dipuji, senang mengambil yang bukan haknya. Nah, tidak siap berbeda pendapat. Kita dalam beragama di Indonesia ini ya belum dewasa memahami atau menghadapi perbedaan, mengejek didahulukan daripada mengajak. Kemudian lemah dalam pemahaman perbandingan mazhab, krisis kepercayaan pada pemimpin. Itu yang terjadi. Walaupun kita ini sudah 77 tahun merdeka belajar agama, tapi ini yang dominan. Ya, lainnya nanti kita jelaskan lagi. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz luar biasa. Jadi kita merasa tersindir ini ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kita ini betul-betul belum merdeka ya, khususnya untuk saya sendiri. Kita masih terbelenggu ya, terbelenggu oleh harta, oleh anak, oleh jabatan, oleh ilmu dan lain-lain. Sehingga ya apalagi saya dalam usia yang sudah lanjut ini, kira-kira bagaimana kita supaya bisa melepaskan diri. Jadi kan tadi disampaikan bahwa tidak bisa hanya kita memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, baca Al-Quran. Rasanya itu sudah dilaksanakan, tapi rasanya belenggu-belenggu itu masih tetap bisa. Ya, ini kita sebagai manusia yang hidup ya, apalagi kita kaitannya dengan kemerdekaan negara kita, karena kita akan berjuang untuk negara itu juga, terutama dari sisi yang mempertahankan. Jadi sulit sebetulnya untuk melepaskan diri seperti bahwa kita hanya kepada Allah saja gitu ya, terus terang saja lah ya. Mungkin kira-kira upaya apa lagi yang bisa kita laksanakan untuk melepaskan diri dari hal-hal tersebut. Itu mungkin pertanyaan yang sangat krusial untuk saya ya, karena mungkin saya belajar juga ini ya, untuk melepaskan belenggu dari ya terus terang saja kita untuk makan saja misalnya kita harus memikirkan, kadang-kadang kita malu sendiri ya, kalau kita misalnya hari ini makan apa, kita bisa masak apa. Ya, itu barangkali Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi memang kita akan membahas kemerdekaan ini dari perspektif agama. Ya, ternyata memang memang berat ya, karena jeratan-jeratan itu masih banyak. Ya, kita merdeka itu tadi, bahwa Indonesia ini merdeka baru sekedar mengusir penjajah. Dalam hal ekonomi juga kita belum merdeka, apalagi Indonesia sekarang ini banyak utang kan. Kemerdekaannya tidak mungkin maksimal ketika kita banyak utang. Dan kita udah, walaupun banyak teori-teori kalau negara itu boleh-boleh aja merdeka berutang, karena pasti punya pertimbangan ini. Tapi kita harus belajar juga, ada beberapa negara sekarang ini nggak bisa bayar utang, negaranya yang diambil alih oleh negara lain. Maka
Saya lebih percaya teorinya Nabi, yang mau hidup merdeka kurangi utang. Kalau bisa tidak berutang. Hanya kalau kita mau kaya sekarang ini agak susah kalau nggak punya utang. Ya, itu. Jadi dalam hal politik kita di Indonesia juga masalahnya tidak merdeka juga dalam dunia politik. Kita bisa lihatlah, bapak-bapak bisa mencerna sendiri bagaimana perpolitikan di Indonesia. Setiap mau pemilu, partai bertambah. Tetapi kontribusi partai dalam kehidupan kita apa? Bukankah partai juga yang mendukung pemerintah untuk berutang? Mending kalau utang itu digunakan betul-betul untuk membangun bangsa ini. Tapi kalau dipakai dikorupsi lagi kemana? Bagaimana kita bisa merdeka? Dalam hal budaya juga jauh. Belum lagi kita lihat tadi belenggu-belenggu yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang menjerat kita. Selanjutnya bagaimana kita memerdekakan diri. Orang yang merdeka dalam perspektif agama itu harus pintar, harus kaya, tidak harus memiskinkan dirinya. Tetapi harta, ilmu, popularitas itu tidak menjerat dirinya. Dia berusaha supaya ilmunya itu tidak memperbudak dirinya. Banyak orang sekarang ini diperbudak oleh dirinya, oleh ilmunya. Ada ilmuwan Hawking ya, teorinya banyak digunakan, tapi ilmunya juga menghalangi dirinya untuk mengenal Allah kan. Artinya apa? Ilmunya itulah memperbudak dirinya, menjadi penghalang dirinya sampai ilmu yang sehebat itu tidak bisa menemukan Tuhan. Bahkan dia memiliki teori bahwa bumi ini tercipta dengan dirinya sendiri, dengan teorinya itu. Artinya orang itu diperbudak ilmu. Qarun itu diperbudak oleh ilmunya. Sehingga ketika diberitahu, dari mana kamu dapatkan harta ini wahai Qarun? Ya hadza min indi. Ini adalah dari ilmu pengetahuan saya. Dia tidak tahu bahwa yang memberikan harta itu Tuhan juga, walaupun dia kufur kepada Tuhannya, kepada Tuhannya. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh hal-hal yang seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya memang surat Al-Balad itu sangat menyindir kita itu. Wa ma adraka mal aqaba fakku raqabah. Selama kita ini membiarkan orang-orang itu tadi terbelenggu, membiarkan orang-orang kelaparan, membiarkan orang-orang anak yatim, atau orang-orang yang disebut di dalam ayat itu, ya berarti hakikatnya ini kalau kita mengaku merdeka baru klaim kita merdeka, tapi dalam perspektif Tuhan itu tidak merdeka. Atau kita ini masih dibelenggu oleh nafsu, oleh syahwat, oleh ego. Nah, apa yang harus kita lakukan? Harus kita mantapkan pengenalan diri kita kepada Allah. Karena kita ini memang baru merasa mengenal Tuhan, tapi hakikat pengenalan kita kepada Allah itu belum sampai yang sebenarnya. Kadang-kadang kita sakit, ya kita lupakan Allah. Kadang-kadang kita gagal, kita tidak merasakan hadirnya Allah di situ. Kemudian maka sering saya berpikir, merenung sendiri, kenapa semua nabi itu yang didakwahkan itu mengenalkan diri kepada Allah. Ternyata memang pengenalan diri kepada Allah itu sangat berat. Coba aja, kadang-kadang mulut kita mengatakan Allahu Akbar, tapi pikiran kita kemana-mana. Dan jangan juga kita katakan bahwa orang yang mengenal Allah itu harus meninggalkan dunia. Enggak begitu juga. Karena Allah menyediakan dunia ini untuk hambanya yang mengenal dirinya juga.
bukan hanya untuk orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa orang mengenal Allah itu harus ustaz, harus mubalik, harus menjauhi dunia, itu artinya dia tidak mengenal Tuhan. Berarti orang itu tidak mengenal Allah dengan baik. Kenapa? Allah tidak pernah mengungkapkan hal yang seperti itu, seperti yang dia pikirkan, seperti yang dia renungkan. Nah, itu belenggu lagi. Itu yang membuat dia tidak merdeka lagi. Karena apa? Keliru dalam memahami Tuhan, keliru dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ya memang harus kita juga banyak merenung, banyak bertafakur tentang kemerdekaan ini. Jangan kita hanya lihat, merdeka itu kalau naikkan bendera. Kita ini kan melihat kemerdekaan itu dari aspek lahiriah saja, ritual saja. Tapi kita jarang mengungkap hakikat-hakikat kemerdekaan itu, baru kita renungkan. Nah, coba kita ulas kembali itu apa yang sudah kita sampaikan tadi, lalu kita renungkan, baru kita lihat, kita evaluasi diri kita, lakukan muhasabah. Kira-kira kita ada di posisi yang mana? Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini, kemerdekaan yang semu atau yang sudah hakikat kemerdekaan yang diinginkan oleh Allah itu sendiri, bahwa ya silakan Anda jadi pejabat, tapi hanya kepada Allah menghambakan diri. Silakan Anda kaya, tapi Anda tidak diperbudak oleh harta, hanya diperbudak oleh Tuhan. Silakan Anda populer, tapi popularitas Anda itu bukan menjadi belenggu, tapi yang seharusnya membelenggu hidupmu itu hanya Tuhan. Nah, silakan Anda ya apapun aktivitas Anda, silakan, nggak ada yang melarang kalau itu masih baik. Tetapi ingat, engkau itu hanya hamba Tuhan, tidak boleh diperhamba oleh ego, tidak boleh diperhamba oleh nafsu, tidak boleh diperhamba oleh siapa-siapa kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebenarnya orang yang merdeka. Yang kita ini diulang-ulang itu terus, tapi implementasinya berat. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan Pak Prof, Ibu Prof ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya maksud itu. Ya, saya kira intinya mungkin ya kita harus mengenal diri sendiri ya. Iya. Setelah itu introspeksi masalah ya, yang kita lakukan mungkin. Karena itu ada istilah ulama itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan mengenal dirinya. Jadi kita tidak akan jauh dari situ. Maka ada orang itu kalau dia haji, dia umrah, doanya sangat sederhana. Dia bilang, ya Allah, kalau engkau lahirkan aku dalam keadaan manusia, maka kembalikanlah aku kepadamu juga dengan manusia. Artinya tidak diperhamba oleh yang lain, karena banyak orang yang kembali kepada Tuhan tidak berwajah manusia lagi, karena sikapnya, karena dia dibelenggu oleh kehidupan, tidak diperhamba oleh Tuhan yang sebenarnya. Jadi itu yang harus kita dalami diri kita, mengenal diri kita untuk mengenal Allah, atau mengenal Allah untuk mengenal diri kita. Karena hanya mengenal Allah dan mengenal diri kita, barulah kita bisa mendapatkan hakikat kemerdekaan itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Ya mudah-mudahan Bapak-bapak nggak ada pertanyaan. Iya. Jadi merdeka itu bukan hanya pasang bendera, Pak. Iya, itu hanya simbol lah. Simbol, tapi ada yang lebih penting dari itu juga penting, supaya ada tanda bahwa kita memang seperti itu. Tapi ada hal-hal yang harus kita olah, siapkan yang lebih dahsyat lagi dari itu. Nah, yang paling berat
diri kita ini diperbudak, dibelenggu oleh sesuatu tapi kita tidak sadari. Tidak sadari. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau masih bingung, mari kita renungkan apa yang kita uraikan tadi. Ya, mudah-mudahan sekali dua kali kita renungkan, kita bisa mengambil benang merahnya. Oh, ternyata saya ini manusia yang tidak merdeka. Tidak merdeka dalam berbangsa, tidak merdeka dalam beragama. Lebih parah kan itu. Dan ya, tetapi kita tidak boleh putus asa. Kita tetap harus optimis. Dan proses itu harus kita lakukan. Kita bahas kemerdekaan ini bukan untuk menurunkan semangat kita untuk memperbaiki diri, tapi itu adalah cambuk buat kita untuk semakin mengolah, memanage diri kita supaya kita lebih tampil lagi menjadi manusia-manusia merdeka. Merdeka di depan manusia, merasa merdeka juga di depan Tuhan. Saya kira seperti itu. Kita tutup, kalau doa orang merdeka itu kan doanya Nabi Ibrahim. Karena orang yang paling merdeka itu para nabi, orang soleh. Maka Nabi Ibrahim itu berdoa, Allahumma wa izqala Ibrahim Rabbi ja'al hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir wa man kafara fa umatti'u qalila summa attarrahu ila adabin nar wa bi'sal masir. Itu doa orang merdeka dan negara yang merdeka. Nah, mudah-mudahan kita seperti itu insyaallah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Rabb yanzilni munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa amilus solihat. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa amilus solihat. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa amilus solihat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Salam ke Bapak. Terima kasih. Sehat selalu. Saya pamit.